Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Qur'an. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam membunuh pemuda dari kaum Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 14 hingga ayat 28. Diceritakan bahwa, ketika berjalan-jalan kota Mesir, Musa mendapati ada dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu dari kalangan Bani Israel, sedangkan yang satunya dari kalangan kaum Fir'aun. Musa pun mendekati mereka berdua. Seorang dari golongan Bani Israel yang berkelahi tersebut berkata, "Wahai Musa, tolonglah aku." Musa berniat membantu karena kasihan melihat kaumnya sedang terdesak. Lalu Musa meninju wajah orang dari kaum Fir'aun. Dengan sekali pukulan, tak disangka, orang tersebut jatuh dan langsung meninggal dunia. Musa pun menyesal atas perbuatannya, lalu berdoa, "Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan, tolong ampuni perbuatanku." Musa bertaubat atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16. Allah berfirman, dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya, sungguh Allah, dialah yang maha pengampun maha penyayang. Keesokan harinya, Musa berjalan-jalan di kota dengan perasaan was-was, lalu Musa melihat, Bani Israel yang ditolongnya kemarin, berkelahi lagi dengan orang dari kaum Fir'aun. Bani Israel itu meminta pertolongan lagi kepada Musa. Ketika Musa hendak memukul orang dari kaum Fir'aun, dia berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang?" Musa terdiam, sementara itu, orang yang menjadi musuh Bani Israel meninggalkan Musa dan Bani Israel. Setelah mendengar bahwa Musa membunuh orang dari kaum Fir'aun, maka Fir'aun sangat marah, dan semakin yakin bahwa Musa adalah anak laki-laki yang telah diramalkan akan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Musa, "Cepat tangkap Musa dan bawa ke hadapanku." Seorang laki-laki datang dari ujung kota, seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau, untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini." Maka Musa bergegas meninggalkan Mesir. Selama di perjalanan, Musa terus berdoa kepada Allah, agar diselamatkan dari Fir'aun dan orang-orangnya. Kemudian, sampailah Musa di sebuah kota, bernama Madian. Musa kehausan, ia mencari sumber air dan menemukan sebuah sumur yang ramai oleh pengembala ternak. Mereka memberi minum ternak-ternaknya sampai kenyang. Tampak di belakang, dua orang perempuan menunggu giliran, timbullah rasa iba dari diri Musa melihatnya. Musa mendekati kedua perempuan itu lalu berkata, "Maaf jika saya lancang bicara, mengapa kalian tidak ikut memberi minum ternak-ternak kalian seperti pengembala itu?" Salah seorang perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak ini sebelum pengembala itu pulang." Tanpa menunggu para pengembala itu pergi, Musa ikut menimba air dari sumur dan memasukkan air ke timba besar. Kemudian, Musa memberi minum ternak-ternak itu, hingga ternak-ternak itu merasa kenyang. Lalu kedua perempuan itu mengucapkan terima kasih kepada Musa. Setelah kedua perempuan itu berpamitan pulang, Musa menyadari bahwa ia telah berjalan cukup jauh, tanpa bekal sedikit pun. Sehingga membuat perutnya keroncongan. Musa berteduh di sebuah pohon, dan berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 24. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan, yang engkau turunkan kepadaku." Sesampainya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan kepada ayahnya, kejadian yang baru saja terjadi. Kemudian, sang ayah meminta anaknya mengundang Musa, untuk makan di rumahnya. Datanglah kepada Musa, salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu, untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu yang memberi minum ternak kami."
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Musa melalui perantara dua orang perempuan yang ditolongnya. Musa pun menerima undangan kedua perempuan itu. Sesampainya di rumah mereka, Musa memperkenalkan diri dengan sopan kepada sang ayah. Sang ayah bertanya kepada Musa tentang urusannya di kota Madian. Lalu Musa menceritakan tentang siapa dirinya dan penyebabnya sampai di kota Madian. Sang ayah berkata, "Wahai Musa, janganlah kamu takut dan khawatir, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 27. Dia, Syekh Madian, berkata, "Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan, bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau, insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Kemudian Musa menjawab. Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Setelah jamuan makan berakhir, Musa tinggal dan bekerja di rumah itu, mengurus semua hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak. Tak terasa Musa sudah bekerja 8-10 tahun, dan Musa pun dinikahkan oleh sang ayah dengan salah satu dari anak perempuannya, sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikian akhir kisah dari Musa, yang keluar dari kota Mesir dan hidup di kota Madian menurut Al-Quran. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya Musa setelah hidup di kota Madian? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.